transaksi di Tokopedia dan statistik. Cara membalas chat. Tips membalas chat. Pertama, balas chat sesegera mungkin. Kedua, gunakan bahasa yang sopan dan ramah. 3. Berikan penjelasan yang diperlukan oleh calon pembeli secara detail. 4. Infokan voucher kalau ada. 5. Akhiri dengan ajakan untuk membeli. Pengaturan auto balas chat di Tokopedia. Teman-teman masuk ke Tokopedia Seller, lalu klik chat. Masuk ke pengaturan. Di sini ada 3 pengaturan: template chat, balasan otomatis, dan pengumuman toko. Template chat ini teman-teman bisa membuat template untuk chat supaya sekali klik sudah langsung tampil ya di kotak ketiknya. Jadi teman-teman nggak usah ngetik lagi berulang-ulang. Nah, template chat ini bisa teman-teman simpulkan dari berbagai chat yang masuk, yang biasanya itu menanyakan jumlah stok atau minta dikirim sekarang, seperti itu ya. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah balasan otomatis. Balasan otomatis ini berguna sekali untuk teman-teman supaya ketika ada chat yang masuk itu si calon pembeli bisa langsung mendapatkan balasan. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa auto balas chat ini tidak berhubungan dengan kecepatan membalas chat. Jadi untuk bisa mendapatkan poin baik, poin yang tinggi dari kecepatan membalas chat, teman-teman tetap harus membalasnya secara manual. Jadi auto balas chat ini berguna untuk supaya pembeli tidak merasa diabaikan. Jadi dia ketika dia bertanya langsung mendapat jawaban. Nah, yang biasanya ditanyakan oleh para pembeli terutama di Indonesia itu biasanya adalah ready atau enggaknya barang tersebut. Ya, jadi biasanya kalau saya menggunakan auto balas chat ini dengan template seperti berikut. Yang akan saya isi biasanya hanya pesan selamat datang. Karena tokonya ini di sini ada auto balas chat untuk di luar jam operasional, tapi karena tokonya kita buat 24 jam, kita tidak membuat jadwal buka tutup toko, maka ini nggak usah kita isi aja dengan di pesan selamat datang. Ini ada template balasan standar dari Tokopedia. Selamat datang di nama tokonya, terima kasih telah menghubungi kami, sebentar lagi pesan kamu akan kami balas. Nah, karena banyak sekali chat yang masuk itu adalah menanyakan mengenai ready atau tidaknya produk tersebut, maka biasanya kita gunakan saja chat dengan jawaban atas pertanyaan ready atau tidak. Biasanya saya tinggal tambahkan di sini kayak begitu, karena kan produk di AI Dropship relatif ready ya teman-teman, selalu ready. Jadi tinggal kita pakai template auto balas chat, barangnya ready silahkan di order. Lalu ada kata penutupnya, terima kasih telah menghubungi kami. Ini kita ganti, terima kasih telah menghubungi kami, sebentar lagi pesan kamu kami balasnya, kita hapus saja. Oke, lalu kita klik simpan. Oke, demikian tutorial cara membuat auto balas chat di Tokopedia. Cara menerima pesanan. Sebagai seorang dropshipper, ketika ada orang membeli ke toko kita, maka langkah yang harus kita lakukan adalah pertama membaca pesanan dengan teliti. Kemudian hubungi supplier untuk menanyakan stok produk yang dipesan oleh pembeli kita, apakah ada atau tidak. Kemudian bila supplier sudah menyatakan ada, maka kita klik tombol terima pesanan di toko kita. Lalu lakukan pembelian ke supplier dengan mengirimkan alamat lengkap dari pembeli kita beserta nomor HP-nya. Berikut juga kode bookingnya kalau untuk ekspedisi secepat, antar aja, Ninja Express, dan Lion Parcel.
atau berikut nomor si otomatisnya untuk ekspedisi JNE dan JNT. Untuk pesanan dengan sistem pick up, misalnya GoSend, Grab Express, Ninja Express, Antar Aja, Si Cepat, dan Rex, juga Lion Parcel, ada tombol request pick up. Oleh karena itu, kita perlu menanyakan ke supplier kapan kita bisa klik tombol request pick up. Jadi kita menunggu supplier selesai melakukan pengemasan dan mengonfirmasi bahwa kita sudah bisa klik pick up. Setelah dipersilakan untuk pick up, baru kita boleh klik tombol request pick up. Kemudian untuk pesanan yang menggunakan resi manual yaitu Tiki, Pos Indonesia, dan Wahana, mintalah nomor resi pengiriman ke supplier, lalu masukkan ke kotak nomor resi di toko kita. Biasanya nomor resi dari supplier bisa kita akses dalam 1 kali 24 jam sejak kita memesan. Biaya-biaya dalam transaksi di Tokopedia. Fitur Tokopedia yang ada biaya atau deduction fee-nya adalah Power Merchant dan bebas ongkir. Fitur Tokopedia yang ada biaya layanannya. 1. Power Merchant. Ketika kita mendaftar sebagai Power Merchant, berarti kita sudah setuju dengan salah satu syaratnya, yaitu ada fee deduction atau biaya layanan sebesar 1% dari harga produk. Ongkir tidak dihitung. Lalu yang kedua adalah bebas ongkir. Biaya layanan deduction fee bebas ongkir di Tokopedia adalah 2,5% dari harga produk, maksimal 10.000 per kuantitas produk terjual. Contoh di sini ada invoice, pembeli memesan satu produk seharga 99.000 menggunakan bebas ongkir Tokopedia. Ongkos sebenarnya adalah 26.000. Subsidi dari bebas ongkir untuk pembeli 20.000, ini dari Tokopedia. Jadi pembeli hanya membayar ongkir sebesar 6.000. Dari transaksi yang barusan itu, setelah transaksi selesai maka akan masuk saldo sebesar Rp125.000, yaitu harga produk ditambah ongkir penuh sebesar 26.000. Kemudian saldo tersebut akan terkena potongan. Pertama, deposit cut shipping rate Antar Aja sebesar total ongkir 26.000. Kemudian ada biaya layanan Power Merchant 1% sebesar 990. Lalu ada layanan bebas ongkir 2,5% kali 99.000 sama dengan 2.475. Jadi total dana yang diterima oleh penjual dalam transaksi ini adalah Rp95.535. Untuk itu saya sarankan sebelum menentukan harga jual, pertimbangkan juga jumlah keuntungan per produk. Karena untuk berjualan online di marketplace Tokopedia, ada biaya yang harus kita keluarkan, yaitu dana iklan, biaya layanan Power Merchant, dan biaya layanan bebas ongkir. Cara membaca statistik wawasan toko dan wawasan produk. Masuk ke Tokopedia Seller, masuk ke wawasan toko. Wawasan toko ini adalah statistik dari toko kita secara global ya, secara umum. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada jumlah pesanan dalam periode tertentu, lalu ada jumlah tingkat konversinya ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan ada pendapatannya sekian, ada estimasi pengeluaran juga sekian. Kemudian ini estimasi pengeluarannya, ada penjelasannya, ada dari top ads dan dari komisi lain-lain ya, Power Merchant, ada dari potongan bebas ongkir, broadcast chat, dan ada merchant voucher atau voucher yang kita buat sendiri ya. Ini pendapatannya sekian, pendapatan bersihnya sekian. Ini bersih dari harga produknya aja ya. Kemudian ini adalah produk termasuk ongkir ya. Nah di sini juga ada analisa nih, bagaimana bebas ongkir mempengaruhi pendapatanmu. Di sini ada statistik bahwa ada satu order dari non bebas ongkir ya. Kemudian di sini juga ada produk dilihat dari konversinya.
Nah, ini teman-teman adalah jumlah produk yang dilihat atau produk yang diklik ya. Produk dilihat ini bukan produk yang ketika kita ngetik pencarian lalu dia tayang di halaman pencarian, bukan, tapi yang diklik sama seseorang atau calon buyer, dia klik, nah itu akan dihitung sebagai satu produk dilihat. Nah, ini ada konversinya juga, tingkat persentase konversi dari produk dilihat terhadap jumlah penjualan. Kemudian ada performa pesanan, dan sampai saat ini belum ada pembatalan pesanan ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah rata-rata transaksinya dan ada jumlah barang yang terjual rata-ratanya ya. Oke, ini dari wawasan toko. Dari wawasan toko ini kita bisa mengambil tindakan apa? Nah, yang pertama kita bisa menilai untuk hasil dari free ongkir. Nah, ini hasilnya belum akurat teman-teman, karena penjualan ini terjadi sebelum free ongkir diaktifkan ya. Jadi nanti teman-teman caranya aktifkan dulu free ongkirnya, lalu kemudian nanti dianalisa ya, dianalisa wawasan tokonya. Kalau saya sih biasanya per 1 minggu ya, per 1 minggu saya ngecek performa minggu lalu seperti apa, misalnya di nilai konversi dan pendapatan bersih ya. Dari sini baru kita nanti mengevaluasi iklan kita ya. Dari iklan kita juga bisa mendapatkan produk-produk mana, gambar produk mana, dan kata kunci yang mana yang bisa kita scale up atau yang bisa kita tambah. Scale up itu bisa berarti kita menambah judul produk dengan menggunakan kata kunci tersebut, atau menambah bid iklan, atau mengganti gambar. Oke, demikian cara membaca wawasan toko. Dan kemudian ada wawasan produk. Di wawasan produk ini lebih spesifik lagi ya, teman-teman. Di sini ada yang penting diperhatikan, di sini adalah ada daftar produk dengan jumlah terjualnya dan jumlah dilihatnya, lalu konversinya, tingkat konversinya berapa, dan ada pesanannya berapa. Jumlah pesanannya ini 1, produk terjual 1. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat produk-produk mana, judul-judul mana yang sering dilihat. Sering dilihat ini artinya lebih banyak kliknya ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa 3 teratas ini adalah produk yang gambar tasnya gede. Nah, teman-teman dilihat di sini bahwa yang gambar tasnya gede ini detailnya terlihat jelas dibanding dengan yang gambar tasnya dengan model ini gambar tasnya kecil. Nah, teman-teman di sini bisa menyimpulkan bahwa untuk nextnya membuat gambar bisa dipilih gambar-gambar dengan detail yang jelas. Jadi ketika orang nyari tas, dia pengen langsung bisa lihat tasnya seperti apa ya. Kalau untuk yang dengan model ini mungkin tidak terlalu jelas, jadi tidak terlalu tertarik juga ya. Jadi gambar yang ada modelnya ini bisa dipakai sebagai gambar kedua dan ketiga. Jadi gambar di awalnya untuk produk tas ini adalah gambar yang produknya doang di depan. Nah, jadi ke depannya ketika teman-teman punya produk sendiri atau mengupload produk yang berbeda, teman-teman juga bisa nilai di sini. Salah satunya dari pemilihan gambar, apakah dengan model atau tidak ya. Kemudian ukuran gambarnya segimana, proporsinya gambar segimana, itu bisa mempengaruhi orang ngeklik produknya ya. Oke, jadi dari wawasan produk ini kita bisa mendapatkan insight-insight agar produknya lebih banyak dilihat, lebih banyak diklik ya, dan diharapkan pendapatan, terjual, dan konversinya semakin meningkat. Oke, demikian cara membaca statistik wawasan toko dan wawasan produk serta cara menindaklanjutinya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wawasan pasar. Di wawasan pasar ini, teman-teman akan melihat toko-toko mana yang penjualannya banyak di kategori tertentu. Misalnya di kategori tas selempang wanita, yang penjualannya teratas adalah toko-toko ini ya.
ketika teman-teman cek di tas ransel wanita, maka sudah berubah lagi. Ini manfaatnya apa, teman-teman? Ini teman-teman bisa ngecek tokonya, kemudian kalau di sana produknya bagus, teman-teman juga bisa untuk hubungi supaya menjadi supplier teman-teman ya, atau jadi teman-teman dropship ke mereka. Kemudian di sini ada produk terlaris. Ini juga bisa digunakan untuk teman-teman mencari produk, atau teman-teman mencari produk serupa dengan ini ya, atau juga menggunakan kata kunci di judul-judul ini untuk teman-teman iklan kata kunci atau membuat judul produk baru. Itu wawasan operasional. Ini adalah laporan dari Tokopedia mengenai kinerja toko kita. Jadi statistiknya seperti ini. Di sini dicantumkan poin-poin yang akan mempengaruhi penilaian performa toko ya. Di sini juga ada detail untuk pembatalan pesanan itu karena apa? Kita beli atau kita yang nolak atau kita nggak ngirim, jadi dibatalkan otomatis oleh Tokopedia ya. Kemudian ada juga seberapa cepat kita memproses pesanan. Kemudian di sini juga ada tingkat interaksi dengan pembeli, yaitu di dalam chat dan diskusi. Ada persentasenya, kemudian targetnya berapa, dan penilaiannya yang memuaskan atau tidak. Di sini ada kecepatan kita membalas pesan dan diskusi ya. Ini karena belum pernah ada diskusi, jadi datanya tidak tersedia. Wawasan pembeli. Nah, di sini ada data-data mengenai para pembeli kita. Dari jenis kelaminnya, ya kalau yang tidak mencantumkan jenis kelaminnya di akunnya, maka akan ditulis tidak disebutkan. Kemudian di sini ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, lalu gunanya ini apa? Kalau buat saya ini untuk lebih mengejar target market tertentu. Misalnya dengan dominannya laki-laki atau perempuan, kita bisa mencantumkan kata kunci laki-laki dan perempuan, atau kata kunci pria dan wanita, atau cowok dan cewek di judul produk kita, sehingga penargetannya lebih spesifik ke laki-laki atau perempuan.